Halo Nutrizo Friends, kembali lagi di YouTube Nutrizo. Kali ini Nuri akan menjelaskan tentang makanan yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Kalian tahu nggak nih makanan apa saja yang harus dihindari penderita asam urat? Daripada penasaran, yuk simak video ini. Pada penderita GOUT atau asam urat, penting untuk menghindari kenaikan kadar asam urat dalam darah yang berasal dari makanan-makanan tinggi purin. Berikut penggolongan makanan berdasarkan kandungan purin. Yang pertama, tinggi purin dengan kandungan 150-1000 mg per 100 gram bahan pangan. Contohnya otak, jeroan, daging angsa, daging darah, telur ikan, kaldu, sarden, alkohol, ragi, dan makanan yang diawetkan. Lalu yang kedua adalah sedang purin dengan kandungan 50-100 mg per 100 gram bahan pangan. Contohnya ikan tongkol, tenggiri, bawal, ikan teri, bandeng, daging sapi, daging ayam, kerang, asparagus, kacang-kacangan, jamur, bayam, kembang kol, buncis, kapri, tahu, dan tempe. Bahan pangan ini sebaiknya dibatasi 50 gram per hari. Lalu yang ketiga adalah rendah purin dengan kandungan 0-100 mg per 100 gram bahan pangan, yaitu kelompok serealia, sayuran, dan buah segar, kecuali yang berada di dalam golongan tinggi dan sedang. Setelah kita membahas penggolongan makanan berdasarkan kandungan purin, jadi makanan apa saja sih yang harus dihindari oleh penderita asam urat atau GOUT? Yang pertama, karbohidrat sederhana jenis fruktosa. Contohnya gula, sirup, permen, dan arum manis. Lalu yang kedua, protein tinggi. Contohnya jeroan, ikan-ikanan, seafood, dan daging. Lalu yang ketiga, sayuran. Contohnya jamur, kembang kol, melinjo, buncis, bayam, dan asparagus. Selanjutnya, kacang-kacangan. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, dan kacang polong. Lalu yang terakhir adalah ragi dan alkohol. Contohnya, makanan atau minuman yang mengandung ragi dan alkohol. Berikut ini tabel kandungan purin pada bahan pangan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa pause video ini dulu ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mitos dan fakta tentang asam urat. Pernyataan pertama, penyakit asam urat sama dengan radang sendi. Kira-kira mitos atau fakta ya? Ternyata, pernyataan pertama merupakan mitos. Penyakit radang sendi atau rematik merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan nyeri pada bagian tubuh. Sedangkan penyakit asam urat disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Selanjutnya, pernyataan kedua. Penderitanya hanyalah laki-laki. Menurut kalian mitos atau fakta ya? Ternyata, perempuan juga bisa menjadi penderita asam urat loh. Namun, perempuan jarang terkena asam urat karena memiliki kadar asam urat di dalam darah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, pernyataan ketiga. Makanan tinggi purin akan meningkatkan risiko asam urat. Mitos atau fakta ya? Nah, ternyata pernyataan 3 merupakan fakta. Hal ini dikarenakan asam urat merupakan hasil akhir metabolisme zat purin. Sesuai dengan pembahasan tadi, mengonsumsi makanan tinggi purin seperti seafood dan daging akan meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Pernyataan keempat, produk susu rendah lemak berefek pada penurunan asam urat sedang. Mitos atau fakta? Ternyata pernyataan keempat adalah fakta. Produk susu rendah lemak dapat menurunkan kadar asam urat karena efek urikosurik yang ada di dalam protein susu. Lalu pernyataan terakhir, hanya menyerang jempol kaki. Menurut kalian mitos atau fakta? Ternyata pernyataan terakhir merupakan mitos. Asam urat juga menyerang persendian lain seperti pergelangan kaki, lutut, jari kaki, dan jari tangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.
See you!